Gini, kalau pencabutan kan tunggu dulu dong. Kalau sudah ketahuan siapa yang nanam, lebih mudah. Kalau nyabut kan gampang ya. Tapi kan nyabut juga seperti kemarin misalnya saya mendengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut misalnya seperti itu. Ya, saya nggak tahu. Harusnya itu barang bukti. Setelah dari hukum sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum, baru bisa. Jadi sampai saat ini belum ketahuan siapa yang masang? Belum, kita sedang penyidikan. Kan nggak bisa cepat ya. Dan nggak bisa menuduh banyak orang juga. Pak Menteri, sebagai penegasan Pak Menteri, berarti ini ilegal ya Pak Menteri? Apanya? Ilegal pemasangannya itu ya? Sangat ilegal, sangat ilegal. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan bakal terus melanjutkan pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten. Hal ini merespon pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menginginkan pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten ditunda. Jenderal Agus menyampaikan pembongkaran pagar laut adalah mandat Presiden Prabowo Subianto. Hal itu sudah menjadi perintah yang harus dilaksanakan. Jadi selain kami banyak mendengar keluar dari masyarakat yang aksesnya agak terhambat mereka dalam mencari nafkah, kami atas perintah Presiden Republik Indonesia melalui Bapak Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan bersinergi dengan masyarakat untuk membuka akses minimal pagar yang menutupi akses keluar masuk nelayan itu yang akan kita bongkar pada pelaksanaan kegiatan siang ini. Agus menyatakan, keputusan melanjutkan pembongkaran pagar laut itu juga mempertimbangkan keadaan masyarakat yang terdampak. Menurut Panglima TNI, pembongkaran yang dilakukan jajarannya dilakukan justru dapat membantu masyarakat. TNI akan tetap membongkar pagar laut sepanjang 30 km tersebut. Dengan dalih, pembongkaran juga melibatkan semua stakeholder bidang maritim. Dijajah itu semenjak tahun 2004, yaitu kasus tentang penambangan pasir laut. Penambangan pasir laut itu wilayah pesisir Banten yang materialnya dibawa ke reklamasi Teluk Jakarta, dan itu PIK 1. Ya. Jadi dari PIK 1 Kang Holid sudah menderita ya? Udah menderita. Nah kemudian ketika ini kita perang, tembakan di laut segala macam, tembus kita PT UN tahun sampai yang jelas berhenti semenjak tahun 2016. 2016 gugatan alhamdulillah menang. Itu menangnya juga karena pergantian gubernur DKI Jakarta Pak Anies dari Ahok ke Anies gitu. Nah udah selesai di situ kan agak tenang tuh, saya bisa nangkep ikan lagi, saya bisa bercocok tanam lagi. Kemudian saya melihat ada kejadian yang ini saya bertanya-tanya, kok ruang lingkup saya mencari ikan kok dibatasi. Jadi ketika saya mau ngejaring ke wilayah Tangerang, di Tangerang banyak pagar tuh ceritanya. Pagar yang dilakukan oleh PSN ya? Iya jelas itu Mak. Jadi kalau ngelihat bangunan pagar itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang nggak punya duit. Oke, kan selama ini dikembangkan isu bahwa itu katanya warga lokal yang bangun. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Kalau saya bilang itu, jika ada orang yang percaya bahwa itu dilakukan oleh swadaya masyarakat atau lokal, saya pikir harus dibawa ke psikiater. Jadi itu pasti bohong ya? Pasti bohong. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengkonfirmasi bahwa pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sudah disegel. Namun, dirinya ingin berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut agar tidak membongkar pagar tersebut untuk kepentingan penyelidikan. Menurutnya, pagar laut tersebut dapat menjadi barang bukti untuk menjerat pelaku yang memasang pagar tersebut. Setelah pelaku yang memasang pagar bambu tersebut ketahuan, barulah pagar bisa diperkenankan untuk dicabut. Surat-surat yang tidak ada lahannya, yang sudah habis, kena abrasi, itu laku 8.000 per meter. Semaunya. Kalau yang beredar itu 8.000. Oke. Nah ternyata tujuannya adalah itu, gitu kan. Dia akan mengkapling-kapling seolah ini tambaknya masih ada, gitu kan, ditransaksikan, lalu kemudian ini akan direklamasi. Kenapa modelnya seperti itu? Nah, ini adalah cara reklamasi yang paling murah dan cepat. Karena apa? Dia tidak mereklamasi laut, tetapi menguruk tambak. Kalau dia ansih mereklamasi laut, izinnya akan berlibat. Harus ada KLHS, ya kan, kajian lingkungan hidup strategisnya, gitu kan, AMDAL-nya kan, gitu kan, sangat ribet. Sampai dulu saja Kabupaten Tangerang gagal untuk membuat 3 pulau palsu di Tangerang karena tidak punya dokumen KLHS. Nah seperti itu apa kejadiannya, gitu. Kalau menurut saya, jadi kalau misalnya sekarang negara kebingungan mencari, saya pikir pura-pura lah, bohong. DKP itu yang melakukan sidak itu tidak cuma sekali, DKP provinsi. Dari mulai 7 kilo disidak, ya kan. Lalu kemudian setelah disidak itu tahu tidak ada izinnya, ya kan, berhenti sebentar, jalan lagi, gitu kan. Sampai 30 kilo. Gak mungkin lah, gitu kan. Dan tidak ada satupun yang berani menyatakan bahwa itu PIK yang melakukan, gitu kan.
Tidak ada aparat yang berani menyatakan Tidak ada. Padahal di situ ada yang namanya TNI AL, ada Polair, ya kan? Ada PSDKP, ada kemudian Bakamla, Badan Keamanan Laut. Ada semua di situ. Diam membisu semua. Diam semua. Bahkan ya seolah-olah ini misteri, kan nggak masuk akal. Ini terjadi di dalam, maksudnya dekat dengan Jakarta loh. Iya kan, dengan pusat pemerintahan lo dekat gitu tuh. Bagaimana yang ada di perbatasan sana, pelanggaran-pelanggarannya? Seperti di Rempang. Ya di Rempang atau pokoknya yang jauh dari inilah gitu kan. Bagaimana? Ini aja Dekat tidak Jakarta. tahu, apalagi yang di luar sana. Berarti mereka nggak kerja, ya kan?